Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ayat berapa? 14. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Saungkuna Allah panika amasoakina Allah de orang banyak amano seiman. Nyebut iman gue di dalamnya tauhid ya. Wa amilus sholihah ben ngamalaki pasera alladzina as-sholihah de amal soleh seperti yang dijelaskan, yaitu soleh ritual, soleh sosial kepada Allah layak diridhoi, oleh manusia juga layak diridhoi. Itu orang soleh. Allah akan memasukkan jannatin ke surga, tajri mengalir min tahtiha di bagian bawah bangunan-bangunan surga al-anhar panapa sungai-sungai. Ini kan gambaran keindahan. Innallaha yaf'alu ma yurid, sampuna Allah panika ngalakoni Allah mada bareng yurid sing ngarepake Allah taala. Artinya Allah taala sudah menetapkan syarat ke surga beriman dan beramal soleh. Itu banyak di ayat-ayat Al-Quran. Kalau Allah sudah menetapkan, jangan mengelak dari yang disyaratkan oleh Allah. Lamma dzakara ahlad dhalalati al-ashqiya atafa bi dzikril abrari su'ada'i minal ladzina amanu bi qulubihim wa saddaqu imanahum bi af'alihim. Sampuna nerangake Allah taala de golongan atau ahli setersesat al-ashqiya sepada celaka. Ada Al-Quran isinya dia sekontra beriman, seselamat, seta iman, sejelaka, atofah maka nganotaki Allah Ta'ala kalaban nerangaki nyebutaki orang-orang sepada bagus, as-su'ada sepada fajrah atau berselamat. Lakar dua resen minal ladina nyatan dereng banyak amano sepada iman pasira alladin iman bi apa nah bi qulubihim kalaban atena alladin wasaddaqu imanahum bi af'alihim. Nyocok akhir den saddaqu afundraki. Memang iman itu digambarkan lewat amal. Maka i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan ya. Hatinya membenarkan lalu diucapkan, kata-katanya memang menggambarkan keimanan dia, lalu diaplikasikan lewat amalan. Itulah iman sejatinya. Orang yang seperti itu saddaqu abudraki imanahum pasera alladin imanahum da imanah bi'ab'alihim, disinkronkan, tidak bisa ditipu-tipu. Setelah itu fa'amilus sholihah min jami' anwa'il qurabat wa tarakul manhiyat mungkarat. Wis ya. Ada momen setiri tepat bulan Rajab, ada rame-rame orang puasa Rajab. Seperti yang dijelaskan tadi malam, tidak ada puasa Rajab. Tidak ada puasa Rajab itu tidak ada. Yang ada puasa hurum, bulan hurum. Meskipun bulan Rajab bagian dari bulan hurum. Apa maksudnya? Ini yang perlu dijelaskan. Artinya
bulan Rajab ini hanyalah momen bulan mubarakah yang dilewatkan oleh Allah. Di dalamnya tidak ada ketentuan ibadah apa deh. Kalau ada puasa Rajab untuk orang awam harus berpuasa. Tidak ada. Jadi ini setara dengan Lailatul Qadar, dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, sama, tidak ada amalan yang khusus. Oleh karena itu tidak ada puasa Rajab, yang ada puasa Hurum, bulan Hurum, bulan Muljah. Dan bulan Hurum ada 4 bulan. Nah, karena tidak semua bulan Hurum itu tidak pasti ya, tidak pasti apakah ya bulan Rajab itu bagian dari bulan Hurum. Dak pada bian ya. Apakah dhamma itu pasti rofa atau rofa itu pasti dhamma? Kan tidak. Rofa itu tidak pasti dhamma. Kalau dhamma dipastikan rofa. Kalau Rajab pasti bulan Hurum. Bulan Hurum belum tentu Rajab. Iya. Artinya apa? Kalau orang puasa Rajab berarti dia mengistimewakan bulan Rajab saja, tidak 3 bulan Hurum yang lain. Itu salah. Katakanlah berpuasa di bulan Rajab saja, sementara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tidak diagungkan oleh dia, berarti dia mengada-ngada dalam agama. Artinya mengada-ngada, karena penentuan waktu dan tempat mubarakah itu sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai dalam agama. Artinya pahala, dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati orang yang menulis kelak harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kawasan wisata religi itu. Kawasan wisata religi. Padahal maksudnya dia mengalokasikan, berarti ada suatu tempat, zona yang mubarakah, sepertinya begitu. Padahal religi itu kan ibadah, agama. Bukan hanya di sana, di semua masjid kan. Tapi kalau dilokalisir kawasan wisata religi, orang menganggap kalau di kawasan ini memang beda dengan yang lain, berarti mubarakah. Itu mengada-ngada dalam agama. Tidak ada yang berhak menentukan tempat mubarakah, waktu mubarakah, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat di Masjid Haram 1000 nilainya, karena berkaitan dengan itu. Orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar sama dengan beribadah 1000 bulan. Hari Allah yang menyatakan 1000 bulan bisa diartikan 83 tahun ya. Tapi tidak ditentukan pada bulan Rajab, tidak ditentukan harus beribadah apa. Tidak. Termasuk 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ya. Ma min ayyamin al-amalus sholih fiha ahabbu ila Allah ya, min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai melebihi dari 10 hari di awal Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah," walaupun amalan jihad fi sabilillah ya kan imbalannya mati syahid, diampuni semua dosanya, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Kalau orang mati jihad fi sabilillah, berperang dengan musuh, darahnya dibiarkan, saking muljanya.
diampuni segala dosanya. Itu pun tidak nyapok gitu. Lebih dari itu. Walal jihad fisabilillah, Nabi menjawab, jihad fisabilillah pun tidak akan sampai setingkat itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang memerangi musuh, berangkat membiayai sendiri, lantas orang itu meninggal dunia, mati di medan perang, tidak bisa pulang. Itu yang sama dengan nilainya dengan ibadah di 10 hari awal ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Amalan apa saja? Cuma di sana ternyata ada 4 amalan yang sederet ya, yang amalan yang utama semua. Apa aja ya? Pertama, tanggal 9 wukuf di Arafah. Bagi yang tidak wukuf, puasa sehari bisa menghapus dosa 2 tahun. Di puasa Arafah. Tanggal 10-nya ada Idul Adha, sholat. Yang keempat, Al-Udhiyah, berkorban. Korban menyembelih hewan korban. Itu sekali lagi tidak ada puasa Rajab, yang ada puasa hurum. Yang ada afdhalus syiyam ba'da Ramadan ya, Syahrullahil Muharram. Ya. Afdhalus syiyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram itu bagian dari 4 bulan hurum. Bulan Rajab tidak disebut. Mari ya. Wa afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Salat sunat yang paling utama salat tahajud malam, witir malam. Paling utama kondisi sepi ya. Ada hadis Muslim 1162. Ada kan ijame bulan Muharram, artinya bulan Muharram itu disebutkan khusus oleh Allah, oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah di antara 4 bulan ya, disebutkan itu yang paling mulia di antara 4 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan menurut Allah 12 bulan. Ya, 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan hurum. Ya. Di hadis disebutkan salasun mutawaliyatun ya. Yang 3 berurutan, Dzulhijjah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Takepek, bulan Rajab, bulan Jin Pedis. Ada bulan Muljaqafir. Tambah boleh bulan Rajab baina Jumada Saniyah dan Sya'ban. Ada bulan hurum, tapi yang paling utama karena disebutkan tadi adalah bulan Muharram. Di dalamnya ada puasa Puasa Asyura tanggal 10, kalau bisa tanggal 9. Tapi selama bulan hurum, bulan Muharram itu bulan mulia. Ya. Jadi ada lambe saking muljana sebelum datang Islam, kata Sayyidina Umar. Kata Rasulullah ya. Rasulullah pernah ditanya, siapa ya? Abu Darin Al-Ghifari annahu sa'ala Rasulullah qala ayyuriqab azka, budak napa mene merdeka sepaling bersih ya. Wa ayyul laili khairun, malam napa sepaling saya. Wa ayyul ashhar afdal, bulan napa sepaling
bagus, paling utama. Faqala lahu ajab Rasulullah lahu maring Abu Dar askar riqab aulaha samanan. Paling bagus ya, paling bagus budak, paling larang regana ada lambek ya. Mau dibeli ya, merdekakan, beli budak merdekaki, sepaling rajin mahal. Wahirul laili jaufuhu, paling bagus malam, tengah malam. Wa abdulus syahri syahrullahil ladzi tat'unahu al-muharram. Tining paling utama bulan-bulan, bahkan di antara bulan 14 yang kipani ke bulan Allah sampean anyame kalaban Muharram. Qala Ibnu Rajab dari mazhab Syafi'i, innal maksud min hadhihi min dalik afdalul asyhar ba'da Ramadan. Di zaman lambak dilarang perang, dilarang atokar, khusus imul jaaki. Lah nantoaki bulan Recep kalaban pas saja. Makanya saya putaki dina tahsisuhu bisyam falaisa masru'an, tidak disyariatkan bahwa min umur jahiliyah. Umur jahiliyah. Jadi artinya kalau hanya bulan Rajab yang berpuasa berarti memisahkan dari hurum yang lain. Seharusnya kita berpuasa di bulan setelah bulan ada ya hari-hari tasyrik ya, puasa di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Artinya apa? Kita biasakan saja. Bisa puasa putih tanggal 13, tanggal selain bulan di bawah hari tasyrik ya. 13, 14, 15 per bulan, tiap bulan, terutama bulan hurum katanya. Atau puasa Daud, teruskan saja. Cara ada yang mana pasar Recep. Apakah puasa di Recep dilarang? Tidak dilarang, tidak dilarang. Tapi mengkhususkan harus berpuasa saja, harus semua bulan hurum daya, keng daya. Apa Daud searea puasa sarenja tepat nang bulan Recep, setiap bulan hurum karena diniatin ya, karena ibadah innamal amalu binniyat. Jadi biasa atau apa Senin Kamis lah biasa Senin Kamis, tapi setia lebih semangat karena setiap bulan hurum, bulan Recep, bulan hurum niat boleh deh ya. Tahu ke niat dia lebih rajin deh. Jadi bulan hurum Pak. Bila amal fokus dilipat gandakan, amal coba ya nilai dosanya diberatkan deh. Jadi salah paham, bukan dilarang, tapi mengkhususkan harus berpuasa. Seharusnya diperlakukan semua bulan hurum yang 4 ya. Bulan Takebe, bulan Rajab, bulan Jin, Pastis, bulan Recep. Sudah ya. Nah, tapi mereka awam mah kebela pasar Recep lah karena niat pasar Recep aja keleroniat pakai keleroniat karena ada pasar Recep malah mun Khalifah Umar kojang Sayyidina Umar begitu tepat nang tanggal dia bulan Recep atau reda orang goreng paksa tanang orang kakan deh. Hari ya beda dari supaya lihat doa fit ta'am wa yakulu, supaya orang makan hatta la yakhussu rajabah bisyam, supaya orang tidak mengkhususkan Recep dengan puasa. Kenapa yang lain bulan hurum tidak dipuasai ini? Jadi bulan hurum kok tidak ada amalan, sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Amal apa saya paling raja? Ada. Cuma bektota ilai betaki bi Allah. Maka mun sebit karena ibadah salat Lailatul Qadar ada deh saya enggak. Ada pada di pasar Recep ada. Ibadah apa Pak ya? Orang mentepat malam Lailatul Qadar pada ibadah selama
83 tahun. Arya boleh berdebit setir ya. Bulan Rajab salat rawaibnya mana? Salat rawaib berdasar 12 rakaat. Berdasar 6 rakaat. 6 rakaat dilakukan setelah salat maghrib. Ada bid'ah ya. Bid'ah mungkaroh, bid'ah dolalah. Ada beda sing ngelakon ya. Kiyaine beda sing ngale. Cuma nang are Jumat pertama karena malam Jumat pertama bulan Rajab salat rawaib. Salat orang secek terona ke Allah orang tobat. Maka cang Imam Nawawi dalam kitab Majmu' hiya salat tu bid'atin wa mungkaratin qabihatin. Aja salat bid'ah mungkarah coba fala yaktaru bi dzikri man dzakaraha. Jangan tertipu dengan orang yang menetapkan itu. Beda kiai saya tepaki beda. Mon saya baca karangan orang bukan dari hadis. Kadang hadis palsu. Saya ngate-ngate hadis palsu, hadis dhaif jiddan tidak boleh disampaikan kecuali hanya untuk menjelaskan ini hadis palsu. Innal kadhiba alayya laisa lakadibin ala ahadin jang Rasulullah. Gendek kesengkok jawab pada akib gendek ke orang lain. Kalau dusta bohong atas nama saya berarti ke syariat Allah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berdusta kepadaku atas nama Nabi, hadis bukan hadis disebutkan hadis atau hadis sahih didhaifkan sama, maka siap-siap tempatnya di neraka. Beda karena salat boleh, salat setia, salat Sa'ban, yang mana salat alfiyah. Kau jangan lakukan yang bulan Rajab pertengahan bulan Sa'ban boleh. Pokok salat semacam-macam pada salat Ummi Daud yang mana? Ada menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia. Nang kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, Iqtida'us Shiratal Mustaqim, halaman 293. Nomor 5 ritual perayaan Isra Mi'raj, malam Isra Mi'raj 27 Sa'ban. Tidak ada. Kalau sekedar dibuat alat sebagai metode dakwah silahkan saja, tapi dirayakan dengan menganggap itu sebagai peribadatan itu yang bid'ah. Tidak ada, tidak punya dasar. Fala aslalahu ya. Cakanca ciri-cirinya makna hadis dhaif jiddan atau dhaif hadis palsu ada iya kan. Satu amalan pahalanya itu berlebih-lebihan. Ngamal akhiriyah bisa apa lebih 40 nabi. Jadi jelas lecek terem aja. Mulai di agama ini saya paling banyak melipatan amalan dia hanya 700 ya. Masalul ladin yunfikuna ambalahum bi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habbah. Da budinya wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Lebih nilai terangake ya Allah. Umpamana nilai kejar orang seinfak fisabilillah termasuk biaya pengajian ari ya, biaya reng pondok, reng nyari ilmu syariat, terus apalagi pondoknya pondok manhaj salaf, pondok sunnah. Arya kocang aja kiur pada bi orang naman situng biki arancak peto setiap rancak abu satos petongatos aja lah paling banyak selawat 10 berjamaah betul ekor kan dia mon amalan deh jadi berlebih-lebihan tong kele mon apa sa ada apa sa arfa kena nyapor 2 tahun aja saya sebut lagi mon apa sa asuro nyaporah setahun asuro tanggal 10 bulan jin pedis mon bisa bi tanggal sanggang bulan nabi aja hanya lo depak omor deh
Terus wa amilus solihan, orang yang beriman, iman sesuai bi amal lah ngalakoni pasira alladin da solihah. Kifuru deki jelasakin solihah ya, memang perlu dimasyarakatkan karena ajaran syariatnya sesungguhnya masih melangit kan, masih di awang-awang di langit, belum membumi. Dia perlu dibumikan, maksudnya perlu disosialisasikan terus ke masyarakat, karena masyarakat sudah jauh dari ajaran yang murni dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang awam merasa asing begitu disampaikan ajaran syariat. Ya, apalagi di sana terdapat kata Rasulullah di akhir zaman nanti banyak yang aimatal mudillin. Ini orang berilmu yang membuat subhat. Sekarang muncul lagi di YouTube area pembuat subhat. Manhaj salaf yang disalahkan. Madhab salaf kok. Jadi ada madhab baru deh. Macam-macam ya. Macam-macam. Nanti amilus solihah min jami anwa'il qurbat, dari macam-macam ibadah pendekatan kepada Allah. Qurbat ku ibadah pendekatan kepada Allah. Wa taraku ban atinggalaki pasera alladzina amanu bi qulubihim la al munkarab, hal-hal saya diingkari, saya larang. Fa awrasahum dalik subnat darajatil aliyat fi raudatil jannat. Ya, awarisaki Allah hum da alladzina amanu dalik seka disa amilus solihah min jami anwa'il qurbat. Dalik seka disa amilus solihah min jami anwa'il qurbat. Allah awarisaki, ya, abri Allah taala suknat derajat, tempat-tempat setinggi derajat, tempat-tempat iswarga setinggi pada iswarga jannat raudatil, ya, taman-taman surga. Arya berkaitan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikenal dengan bulan Isra Mi'raj. Engkau tidak jelasakin Isra Mi'raj. Yang Isra Mi'raj itu momen yang paling spektakuler, tidak pernah dialami oleh selain baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah begitu wafat Siti Khadijah yang kaya raya, ya, perempuan kaya, saudagar kaya, setelah menjadi istri Rasulullah, dakwah pertama habis hartanya dikorbankan untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Itu meninggal dunia. Habis itu pamannya satu-satunya Abu Thalib sebagai pelindung yang di kalangan orang kafir Quraisy pun diakui ketokohannya Abu Thalib, dia meninggal dunia juga. Maka Rasulullah linglung seolah-olah disebut dengan amul hazan, ya, tahun-tahun duka cita. Tapi nang salawat nariyah disebut tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab, itu bertentangan, seolah-olah Nabi menyelesaikan semua kesulitan, menghilangkan semua ruwet. Nabi sendiri ruwet kok. Nabi ruwet sebaca amal hazan, hari duka cita, ya. Jadi kala itu Rasulullah dihibur oleh Allah, dinaikkan, ya, Isra dari Mekah ke Madinah, belum pindah, ya, 10 tahun dari kautusan Nabi. Para abinda ipalebed Madinah, dari Madinah ke Palestina, pas disa as-salat masjid, mengimami seluruh para nabi di sana, lalu dinaikkan Mi'raj ke langit pertama, kedua sampai ke-7, dan Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Nah, oleh Rasulullah ternyata sholat 5 waktu,
Tuh, itu pun pakai proses. Asalnya Pak Polo seket bekto. Lo kuat ikoreng sampai lemak, tapi lemaknya tetap nilai ya 50 kali dia. Lah nang riyad ya Isra Mi'raj oleh Rasulullah salat 5 waktu, maka 5 waktu dia satu-satu jalan manusia yang bisa diandalkan kelak di akhirat. Dan sekarang pun komunikasinya umat Islam yang intens hanya lewat sholat 5 waktu. Coba rukun Islam sama ada 5. Ini satu-satunya cuma sholat. Kita bisa puasa setahun sekalian. Zakat belum tentu kalau tidak punya harta. Paling zakat fitrah. Haji belum tentu kan, tidak puasa. Tapi sholat deh. Dia kalau sholat sudah ditinggalkan, karena di dalam sholat itu terkandung 4 unsur dari amalan ibadah. Ikrar 2 kalimat syahadat ada dalam sholat. Zakat ada dalam sholat unsurnya, yaitu harus tutup aurat, harus membeli pakaian, artinya pakai biaya. Dan ada puasa dalam sholat. Apa itu? Tidak boleh, jangankan makan, bicara tidak boleh dalam sholat, kecuali bacaan-bacaan yang memang sudah ditetapkan dalam syariat. Haji ada dalam sholat, unsurnya apa? Menghadap kiblat. Maka sampai dikatakan innama maudhi'us sholat minad din ka maudhi'i ra'si minal jasad. Posisi dan fungsi dari sholat dalam agama tidak ubahnya dengan kepala untuk badan. Artinya taruhan, gantungan hidup dari kepala. Tidak ada orang hidup tanpa kepala. Tidak ada orang muslim yang tetap dalam kondisi Islam tanpa sholat. Maka baini wa bainahum as-sholah faman taraka faqad kafara ya Rasulullah. Perbedaan kami muslimin dengan kafirin hanya sholat. Kalau sudah tidak sholat dia sudah kafir. Sebagian orang masih bertanya, untuk apa kita harus sholat jika Allah tidak membutuhkan ibadah manusia? Bodoh karena orang kota yang bertanya seperti orang yang sibuk. Untuk apa kita sholat? Kalau memang Allah tidak butuh, Allah memang tidak butuh apa-apa. Sholat kita tidak dibutuhkan, ibadah kita tidak dibutuhkan oleh Allah. Kenapa harus sholat? Kenapa harus ibadah? 5 waktu sehari semalam dikalikan 24 jam, mulai balik. Maka orang yang masuk Islam punya berat negeri ya. Apa jawabannya? Coba jadi dijawab. Misal kita dipastikan harus pindah negara Timur Tengah, dipastikan kita pasti pindah ke sana ya. Sementara alat tukar yang berlaku di sana adalah rial ya. Kita harus pindah negara, warga negara sebagai warga negara Timur Tengah yang memakai alat tukar uang rial. Kalau dikatakan cara mencari bekal, cari uang hanya di tempat asal kita yang boleh, di sana tidak boleh mencari apa-apa, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Tidak ada jalan lain kecuali kita harus mencari rial di sini. Seperti itulah sholat. Kalau Allah sudah menjadwalkan kita harus meninggalkan dunia ini, pasti. Dan di sana Allah tetapkan biaya ke surga pahala, biaya ke neraka dosa. Dan di sana tidak ada tempat kita berusaha kecuali di sini, di dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Pasti mencari bekal pahala. Satu-satunya pahala yang paling besar adalah sholat. Artinya Allah telah menetapkan kita butuh, bukan wajib, butuh kita. Coba kita ingkari ketetapan Allah di dunia ini, kita pasti harus makan, minum,
Ini ketetapan dari Allah. Siapa membuat undang-undang begitu? Allah. Coba kita ingkari, jangan makan. Nggak bisa. Demikian juga di akhirat. Jadi di alam berikutnya tidak ada kesempatan lagi. Sudah ditetapkan oleh Allah. Undang-undang dari Allah. Pasti orang yang tidak sholat neraka tempatnya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ada ditanya penghuni surga neraka, kenapa kalian semua kok ada di neraka Sakor? Iya, dulu saya tidak sholat. Ini undang-undang dari Allah yang ditetapkan. Sebagaimana Allah telah menetapkan kita tidak akan hidup tanpa makan. Kita tidak hidup tanpa makan. Jangan main-main. Sudah Allah jadwalkan, Allah tetapkan. Kita akan meninggalkan dunia yang sekarang kita harus makan. Di sana makanan kita, biaya hidup kita yang bisa ditukar adalah pahala. Maka yang kemarin dikatakan tidak cukup untuk mencari ridho Allah dengan niat taat dan tekun ibadah atau tekun sholat. Lebih dari itu apa? Taat kita, ibadah kita harus sesuai dengan yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya harus mencari resepnya yang datang dari Allah, mencari konsepnya, yaitu harus ngaji. Tidak mungkin kita sholat mulai lembek mentak cocok ke Allah, sama dengan uang palsu. Uang palsu kita bawa mati di sana tidak bisa ditukar. Iya kena. Orang yang sholat, orang yang sing kholen, orang yang sing nahlilin, cering juga nih ajaran agama. Panyare pahala bagi. Lo ngi bapak apanya? Supaya kacek tertipu. Maka ajaran sholat di dalam apa? Di dalam Isra Mi'raj diisyaratkan ya. Mone dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dini neraka wel, dini celaka paneka untuk orang salat an salatihim, selopah dari salat. Ada banyak artinya. Lupa dari salat apa? Ajaran salat adalah Allahu Akbar, Assalamualaikum. Yaitu ajaran sholat yang dibawa oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj adalah Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ada amal soleh ya. Amalan soleh. Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Agungkan Allah dengan taat bertauhid. Ada perjalanan Isra Mi'raj le. Perjalanan Isra Mi'raj adalah menyilang ke atas dan ke samping. Allahu Akbar. Agungkan Allah dengan taat bertauhid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan Isra ke samping, hanya bedanya Isra ke samping dulu, lalu Mi'raj ke atas. Di sini ke atas dulu lalu ke samping. Selamatkan manusia dengan kemuliaan akhlak. Are soleh. Bila Allah yakungaki kalaban taat ibadah bertauhid, kita telah mengagungkan Allah dengan tepat. Kalau kita selamatkan manusia lain, perasaan, pokok dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, kita telah berbuat soleh, layak mendapat ridha dari Allah dan layak mendapat ridha dari manusia. Itulah yang dijanjikan tadi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.